Kejadiannya tanggal 12 Maret 2018. Saya memohon pada Tuhan, Tuhan kasih anak saya nafas kehidupan. Itu saja yang saya mau, Tuhan. Shalom saudara terkasih, saya Ibu Iren Tarigan mau berbagi pengalaman tentang anak saya yang bernama Andra Yisrael Ginting, di mana usianya saat ini 10 tahun dan kami berada di rumah sakit kurang lebih hampir 4 tahun lamanya. Saya mau berbagi bagaimana anak saya awalnya sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit. Saat pertama kali Ibu tahu Andra sakit, sebenarnya apa yang sedang dialami Andra ya Bu? Mungkin seperti gejala-gejala awal yang muncul gitu. Sebenarnya Andra itu pada Februari 2018 ada mengeluh seperti panas dalam di bawah lidahnya, kecil sekali. Saya memberi obat dan sudah hilang sekitar 2-3 hari. Baru sekitar seminggu kemudian dia baru menyadari ada benjolan sebesar kelereng di bawah lidahnya. Dan dan dia bertanya, "Ini apa, Mama?" Saya bilang, "Adik merasa sakit." "Enggak, tapi adik terganggu." Jadi sore itu kami putuskan ke dokter THT. Dokter THT-nya bilang, segeralah kita operasi, nanti takutnya kena pembuluh darah di lidahnya. Jadi saya agak shock juga, kok mesti harus dioperasi gitu. Dan saya rembuk dengan keluarga, ya udahlah kita ke Penang aja, mana tahu di Penang ada solusi yang lain begitu kan, tanpa operasi. Besok harinya kami langsung berangkat ke Penang, ketemu dengan dokter gigi dan mulut juga di Penang. Dokter Penang bilang, ini tak apalah, tapi harus dioperasi. Kalian balik Indonesia aja lah kerjakan, nggak usah di Penang. Ini bukan hal yang susah, ini bukan hal yang berat. Tapi memang harus diangkat itu katanya, sebesar kelereng itu. Setelah itu kami kembali ke Indonesia, kami ketemu dengan dokter yang lain lagi, second opinion dengan dokter yang lain lagi. Dokter yang lain bilang ya ini harus diangkat lah, dioperasi karena takutnya membesar, mengganggu. Dan kondisi Andra memang saat itu dia agak merasa terganggu karena ada air liurnya tertahan di lidahnya. Jadi setelah ada 3 opini dokter mengatakan operasi, kami putuskan untuk ketemu dengan dokter-dokter yang lain dan semua membilangkan operasi, nggak ada opsi yang mengatakan nggak apa-apa gitu. Jadi kami pun udah fix memang Andra harus dioperasi gitu. Jadi kami ke satu rumah sakit di Kota Medan. Kami konsul dengan dokter anak konsul ke dokter bedah anak. Dan di situ dokter bedah anak bilang ya kita operasi gitu. Dia juga nggak ada sarankan untuk apa. Jadi persiapan operasi Andra itu dilakukan oleh satu rumah sakit di Kota Medan ini, yaitu dengan cek darah, foto ronsen, EKG semua sudah fix tanggalnya untuk dilakukan operasi untuk anak kami Andra. Kejadiannya tanggal 12 Maret 2018 kami sampai di rumah sakit. Andra dibawa ke satu ruangan untuk persiapan operasi, yaitu dia disuruh infus puasa. Dan tanggal 13 Maret 2018 jam pukul 3 sore Andra dibawa ke ruangan operasi.
Jadi kami pun menunggu di luar karena dokternya bilang keluarga tunggu di luar begitu kan. Sekitar pukul 17 lewat ada suara keluarga Andra gitu. Jadi kami berlari-lari ke bawah ruangan operasi. Yang dalam bayangan kami Andra itu sudah selesai untuk dioperasi gitu. Tapi ternyata sampai pukul 19.00 kami menunggu di depan, Andra nggak keluar-keluar dari ruangan operasi. Di situ saya sempat gusar, kenapa dengan Andra kok nggak keluar-keluar? Sementara saya lihat pasien yang lain keluar semua dengan kondisi sudah selesai dioperasi. Ternyata saya melihat bapak di dalam ruangan operasi, saya tanya, mana Andra kok nggak keluar-keluar? Begitulah kira-kira awal mulanya Andra sakit dan bapak berkata, Andra nggak jadi dioperasi. Andra harus dibawa ke ruangan ICU karena menurut keterangan dokter, tadi waktu masuk obat biusnya, Andra mengalami shock dan memang dia nggak dilanjutkan operasinya dan kita harus ke ruangan ICU. Itulah mungkin yang paling membuat saya teringat kejadian tanggal 13 Maret tahun 2018 sekitar pukul 19.00. Begitu pintu dibuka, saya sudah lihat Andra terpasang dengan oksigen dan lain-lainnya dan disorong ke ruangan ICU. Semua alat-alat sudah terpasang gitu, ventilator, infus semua sudah terpasang. Selama 37 hari Andra berada di ruangan ICU dengan kondisi yang naik turun, kadang kondisi tidak baik, kadang kondisi baik, dan dengan beberapa kali juga yang dia hampir tidak terselamatkan oleh dokter. Seperti dokter mencoba melepas oksigen, ternyata Andra tidak mampu dan dokter kembali memasang ventilator. Seperti dokter mencoba untuk memasang nafas dari lehernya, saya nggak ngerti istilah medisnya. Dan ternyata di ruangan ICU banyak sekali pertolongan Tuhan untuk Andra, meskipun keadaannya sangat mencekam yang kami rasakan oleh keluarga, karena bolak-balik Andra tidak dalam keadaan kondisi yang baik. Tapi puji Tuhan pada hari ke-37 dokter yang menjaga di ruangan ICU berkata, Andra sudah bisa pindah ke ruangan biasa. Karena sudah 3 hari ini dicoba, sepertinya Andra mampu untuk lepas mesin oksigen. Jadi dokter menyarankan kami untuk pindah ke ruangan rawat biasa. Ya seperti itu, kurang lebih yang bisa saya ceritakan. Selama 37 hari Andra di ruangan ICU dan pada hari ke-37 Andra dipindah ke ruangan rawat biasa. Tapi dengan keadaan yang bagi kami sangat-sangat menakutkan, karena mungkin selama di ruangan ICU kami tidak merawat Andra, tapi selama Andra lepas ventilator kami yang merawat Andra. Jadi memang kondisinya itu suster-susternya pun bilang takut memegang Andra karena memang dia sangat lemah, tidak sadar, dan memang kondisinya tidak baik gitu. Karena dia dikasih susu muntah, dikasih apa aja muntah gitu, nggak ada yang tenang-tenangnya. Makanya ya seperti itu. Tapi puji Tuhan, seiring bertambahnya hari, satu-satu alat bantu medis yang keluar dari ICU sudah dilepas dari Andra. Semenjak keluar dari ICU, Andra masih menggunakan kateter, masih menggunakan infus, masih menggunakan selang oksigen biasa. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini satu-satu alat medis sudah mampu dilepas, hanya tinggal untuk alat bantu makan, yaitu selang NGT yang masih terpasang untuk Andra saat ini. Itu yang bisa saya ceritakan setelah Andra keluar dari ICU. Perlahan-lahan Tuhan tolong, Tuhan bantu, Andra semakin mampu, semakin dipulihkan, semakin banyak semakin banyak dia bisa tanpa bantuan alat-alat medis. Itu yang bisa saya ceritakan pada kita semua pada saat ini. Bisa Ibu ceritakan, Bu, selama di ruangan ICU, hal apa saja yang menimpa Andra sampai peristiwa di ICU itu membuat Ibu merasa sangat tertekan?
Ya sebenarnya pada saat Andra di ruang ICU, disitulah memang saya benar-benar menyerahkan semua hanya kepada Tuhan gitu. Karena memang harapan orang yang hidup di ruangan ICU itu hampir sedikit sekali gitu. Bagaimana kami melewatinya di tengah ketidakpastian. Sebagai contoh, di ruangan ICU anak itu ada 5 orang anak yang dirawat bersamaan dengan Andra. Satu persatu teman-teman Andra harus mengakhiri hidupnya di ruangan ICU tanpa ada yang bisa menahan sedetik pun. Pada saat itulah saya juga merasakan bagaimana sedihnya kehidupan anak-anak yang harus berjuang di ruangan ICU. Bagaimana dengan Andra yang bolak-balik memang dalam keadaan yang tidak baik. Tapi saya percaya, saya memohon pada Tuhan, Tuhan kasih anak saya nafas kehidupan. Itu saja yang saya mau, Tuhan. Kasih dia nafas kehidupan. Tolong panjangkan umurnya. Itu aja yang ada dalam setiap helaan nafas saya. Meskipun keadaannya menurut dokter tidak baik. Tapi setiap helaan nafas saya minta Tuhan, kasih Andra umur yang panjang. Kasih Andra kesempatan, Tuhan. Meskipun keadaannya tidak baik menurut manusia. Tapi aku percaya Tuhan, itu aja yang menjadi kekuatan saya, ditambah dengan banyaknya dukungan doa-doa dari pendoa dan keluarga yang mengunjungi kami sewaktu Andra dirawat di ruangan ICU. Apakah mungkin ada perkataan dokter yang pernah sempat melemahkan iman ibu? Dan bagaimana ibu bisa menanggapinya? Kalau perkataan dokter memang istilahnya mereka mengatakan sesuai dengan apa yang mereka lihat saja gitu. Bahwa memang mereka juga mengatakan yang sebenarnya bahwa Andra ini tidak dalam kondisi baik. Malah ada satu dokter yang mengatakan, ikhlaskan sajalah bahwa ini memang sudah takdir Tuhan. Tapi kami berkata dalam hati, saya dan suami berkata, bukan perkataan manusia yang harus kita pegang. Tapi kita pegang perkataan Tuhan. Kalau kita berseru, Tuhan pasti tolong. Sekuat semampu kita berseru bahwa Tuhan pasti tolong Andra. Itu aja yang menjadi kekuatan kami di tengah-tengah banyak dokter ataupun keluarga yang tidak menyangka Andra tidak berumur panjang sampai saat ini. Karena memang suster-susternya pun bilang kondisi tidak sampai oksigen ke otak itu biasanya setelah 2 minggu, Bu, badannya bengkak semua loh, odem, dan memang lewat. Maaf cakap, itulah yang dikatakan dokter dan perawatnya, karena kondisi Andra itu oksigen nggak sampai ke otaknya. Jadi ya memang itulah gitu, dalam hitungan 2 minggu paling lama biasanya semua bengkak, mata, pipi, kaki, tangan gitu. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih kami masih setia menunggu janji Tuhan bahwa perkataan orang yang waktu di ruangan ICU tidak berlaku untuk Andra. Itu yang semakin hari kami semakin mengucap syukur bahwa satupun perkataan orang waktu Andra dirawat sampai detik ini tidak berlaku untuk Andra. Itu yang menjadi kekuatan kami bahwa perkataan manusia bukan yang menentukan jalan hidup kita, tapi perkataan dan janji Tuhanlah yang kami pegang untuk menjadi kami kuat boleh merawat Andra dengan semangat sampai saat ini. Andra itu masuk ke rumah sakit pada usia 6 tahun. Jadi Andra itu berulang tahun di rumah sakit ke-6, ke-7, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Kami mengucap syukur Andra boleh berulang tahun kembali mengingat teman-teman Andra yang kami kenal tidak menikmati seperti yang Andra nikmati. Jadi pun meskipun Andra terbaring di tempat tidur, kami selalu mengucap syukur
di mana pada ulang tahun Andra yang ke-7 kami mengundang semua saudara, teman-teman untuk berdoa di sini. Puji Tuhan banyak yang hadir. Pada usia Andra yang ke-8 tahun, kami dan Bapak bilang, kita bagi berkat. Kita nggak punya apa-apa, tapi Andra masih ada di usia 1 tahun yang lalu Tuhan temanin. Ini kami kasih makanan kecil, snack-snack untuk anak-anak yang dirawat di sini juga. Kami pergi ke ruangan khusus anak. Kami mohon doa. Di situ kami saling menguatkan, di mana mereka juga sama-sama dirawat gitu, khusus untuk anak-anak. Dan pada tetap kami berharap Tuhan, tahun ini semoga Andra sudah bisa berbicara paling tidak Tuhan, supaya kami bisa berkomunikasi. Tapi Tuhan belum genapi permintaan kami. Pada usia Andra yang ke-10 tahun pun kami tetap mengucap syukur, tapi karena memang musim corona, tamu tidak ada yang datang, tapi semua mendoakan Andra. Dan yang terakhir pada tanggal 24 Oktober 2021 kemarin, Andra tepat berumur 10 tahun. Terpuji nama Tuhan, meskipun terbaring di tempat tidur dan tidak dapat berbicara, tapi Tuhan tambah-tambahkan umur untuk Andra. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena hebat dan kuat kami. Itu yang menjadi penambah semangat kami. Meskipun Andra terbaring, tapi Tuhan tetap menemani kami di rumah sakit ini dengan keadaan baik. Terkhusus untuk Andra juga dalam keadaan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bisa Ibu ceritakan, Bu, bagaimana Andra sebelum dia sakit, bagaimana dia dikenal oleh teman-temannya, oleh keluarganya, atau orang-orang di sekitar Andra? Mungkin juga bisa ceritakan tentang hobi dan bakatnya, Bu. Sebelumnya itu Andra memang adalah anak yang sangat periang dan ramah. Di lingkungan tempat tinggal kami, Andra itu mempunyai banyak teman, baik itu anak-anak seusianya, anak-anak yang di atasan dia, maupun orang tua yang memang suka menjahilin Andra, karena ini Andra ini anaknya ramah dan memang supel dalam bergaul. Dan di lingkungan sekolah dia juga nggak pernah namanya yang bermasalah, malah miss-missnya di sekolah sampai saat ini tetap merindukan Andra, karena memang dia melebihi dari seusianya dalam berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Jadi memang boleh menjadi kekuatan juga bagi saya bahwa sampai saat ini pun kalau kami pulang ke rumah, semua tetangga udah makin baik Andra. Bagaimana Andra? Baik itu yang kecil, anak-anak, yang abang-abangan dia, tetangga-tetangga semua udah makin baik Andra kan itu. Itu menjadi kekuatan juga bagi kami bahwa banyak kenangan-kenangan bagi tetangga, saudara, dan teman-teman Andra semasa Andra sehat, bagaimana mereka bermain sepeda bersama, bermain game bersama gitu. Karena memang Andra ini anaknya yang suka berbagi. Malah ada satu tetangga kami itu yang dia buka PlayStation. Sehatlah si Andra katanya. Kenapa, Bi? Gue bilang, kalau dia main, kawannya nggak ada uang, bagi 2 uangku ini ya, kami main sama. Dia juga ikut mainkannya gitu. Jadi baik kali anak itu katanya. Jadi itu juga yang menjadi lebih doa yang kami panjatkan, bagaimana orang-orang begitu merindukan Andra untuk kembali ke rumah gitu. Baik itu abang becak yang di pangkalan rumah, semualah nggak ada tertinggal. Yang namanya semua yang pernah ngomong dengan Andra sampai saat ini pun masih bertanya, kapan Andra pulang? Andra kok belum pulang? Udah makin sehat. Itu terus yang
disampaikan oleh tetangga, teman, guru, saudara, apalagi untuk Andra sampai saat ini. Cerita tentang hobinya Andra, Bu, yang suka bernyanyi dan juga prestasi-prestasi yang pernah dia raih. Andra itu memang hobinya bernyanyi dan menari. Mimpi adalah kunci untuk kita mentaburkan dunia berlari-lari. Karena kalau bernyanyi itu cepat memang. Dia langsung hafal gitu. Sekali dengar langsung hafal. Terus kalau menari dia juga di mana kalau ada musik langsung menari. Dan memang kalau ada ikut-ikut lomba, dia bilang aku daftar ya, aku mau ikut fashion show gitu. Karena memang dia anaknya yang nggak pemalu dan memang dia bangsa yang suka bergaul gitu. Jadi memang ada beberapa prestasinya yang di gereja, yang di sekolah, ikut-ikut lomba, video-videonya juga banyak yang ikut-ikut nyanyi lomba-lomba gitulah di sekolah minggu, di gereja atau di sekolah-sekolah lain seperti itu. Ya, Andra sakit itu bulan Maret 2018, jadi Natalan tahun 2017. Jadi anak-anak itu kan ada disuruh kegiatan sama kakak guru sekolah minggunya, mau apa, mau nyanyi, menari gitu kan. Jadi Andra ini disuruh duet sama kakak guru sekolah minggunya dengan temennya. Sampai di rumah dia menangis. Aku nggak mau duet, bilang sama kakak guru sekolah minggu. Kenapa deh? Aku mau solo, suaranya kawanku itu nggak cantik. Jadi aku nggak suka duet, aku mau solo aja, katanya gitu. Jadi itulah yang kenangan Natal Andra yang terakhir. Terakhir kan karena kakak guru sekolah minggunya udah disusun tertib acaranya Kak, jadi harus duet. Jadi Andra bilang tahun depan aku nggak mau duet lagi ya, bilang sama kakak itu aku mau solo aja. Tapi ya Tuhan berkehendak lain, Natal tahun 2018 Andra sudah tidak bisa ikut Natal lagi. Cerita tentang ketulusan hati Andra, Bu, yang dia pernah bertemu dengan anak berkebutuhan khusus di sekitar rumah ibu ya. Saat itu tidak ada orang yang mau berteman dengannya, tapi berbeda dengan Andra. Oh iya, ada satu tetangga kami yang memang bisa dibilang ada kekurangannya. Dia nggak mau bergaul, nggak mau beraktivitas, diem aja di sepanjang jalan itu, di gang itu gitu, dari pagi sampai tengah malam. Jadi Andra ini terpikir dari pagi sampai malam dia lewat pulang sekolah, main sore lagi, pulang main, di situ aja tetap dengan posisi yang sama, nggak berubah bentuk dan posisi duduknya pun. Tadi dia bertanya pada saya, itu di mana rumahnya mah? Kok dari pagi sampai malam di situ aja jongkok? Siapa namanya? Saya nggak tahu karena memang saya nggak terpikir gitu. Artinya bukan nggak terpikir karena memang udah lama dia seperti itu gitu. Jadi suatu hari Andra pulang ke rumah, nah aku udah tahu namanya siapa. Yang mana deh itu yang jongkok itu? Kenapa? Aku tadi naik sepeda, aku berhenti. Hei, siapa namamu? Aku bilang. Terakhir dia menjawab, namaku Thomas katanya. Kasihan dia katanya. Jadi kami bilang, Dek, sepanjang hari cuman kaulah yang berani ngomongin dia. Ya nggak apa-apa lah, aku kasihan tengok dia jongkok aja di gang itu dari pagi sampai malam. Katanya. Itulah artinya kemurahan hati Andra yang tidak terbayangkan oleh kami, orang tuanya. Dia menjadi pikirannya, mengapa dia sepanjang hari duduk dan nggak berbicara gitu. Tapi ya puji Tuhan, kenangan-kenangan itulah yang setiap kami jumpa dengan teman-temannya selalu menceritakan, dulu Andra berbagi coklat, dulu Andra berbagi sepeda, dulu Andra berbagi jajan. Karena memang ya seperti itulah adanya, tanpa memang kami mengetahui bagaimana Andra dengan teman-temannya di luar gitu. Bisa disambung lagi, Bu, cerita Andra yang berdoa di kamar karena dia diejek sama abang dan kakaknya. Saya punya 3 anak, yang tua itu cewek, kelas 3 SMA sekarang, yang nomor 2 abangnya Andra, dan yang paling kecil Andra. Jadi kalau di rumah itu, memang Andra ini lain daripada anak yang lain gitu. Kalau misalnya nonton TV, minta remote itu,
Dia pegang remote, abangnya minta remote itu, aku mau nggak mau Upin Ipin, si Andra untuk Upin Ipin, aku mau yang lain. Langsung saya nyeletuk, kasihlah dek, ribut, langsung dikasihnya, udahlah nah gitu. Misalnya dia ambil bantal, minta bantal itu, aku mau tidur, kasihlah dek gitu. Begitu setiap hari memang kondisinya di rumah. Kakaknya mau nambah nasi, tambahkan nasiku dek. Abangnya ambil minumku di dapur dek, gitu-gitulah. Jadi kan abangnya ini sama kakaknya ini, abangnya inilah ya, yang memang kurang gimana gitu, kurang seperti saya bilang lebih dewasa si Andranya. Jadi gitu makan letak piringnya di depan TV, saya bilang taruh piringnya depan TV, abangnya nggak mau. Langsung si Andra angkat, kaulah memang gitu diangkatnya. Jadi pada suatu hari mungkin entah bagaimana dia masuk ke kamarnya, diintip sama bapak. Tengok itu Andra berdoa, dia menangis bercucuran air mata berdoa. Ya Tuhan, aku saja yang mengalah di rumah ini katanya. Berhenti doanya karena apa kau bilang dek, kok gitu kau nangis, kata bapak kan. Iya semua disuruh aku, semua aku disuruh, apa aku pegang dikasih, diminta, apa aku mau diambil. Gitulah dia komplain gitu. Tapi ya udahlah dek, namanya adek yang lebih ngerti. Dia nggak ngerti kata bapak, abangnya nggak ngerti, adek yang lebih ngerti. Ya udahlah, nggak apa-apalah, udahlah. Nah, gitu. Jadi kalau kami kemana-mana pun saya bilang tidak, dia nggak pernah mau. Kenapa gitu ya? Tidak gitu. Mau beli ini mah, nggak dek. Dia nggak pernah nanya. Kok nggak bisa kak? Ya udah nggak gitu. Malah ada satu kesan bagi bapak sampai saat ini yang kalau bapak ingat dia sampai menangis gitu. Ada kalau Andra ini kalau minta, Pak, bapak udah gajian gitu. Kenapa dek kok nanya? Aku ada mau minta gitu. Dia nggak pernah memaksa. Kapan bapak gajian katanya? Oh iya nanti ya. Oh iya nanti kalau gajian bilang ya ada mau ku minta. Itulah yang kalau kami ingat-ingat itu rasanya pengen menjerit sekali. Karena dia seumur-umurnya yang waktu belum sakit nggak pernah menyusahkan, nggak pernah melawan, nggak pernah. Kalau mau ikut pun nggak bisa dek gitu. Oh ya udah jangan lama pulangnya gitu aja. Mengingat umurnya yang masih seperti itu dia mampu begitu. Itu yang kadang membuat saya menjerit, Tuhan ngomonglah buat si Andra ini supaya kami bisa bercerita gitu. Tapi ya itu tadi tetap saya percaya Tuhan berikan yang terbaik kepada Andra khususnya. Karena mengingat-ingat bagaimana Andra semasa sehat selalu menyenangkan hati gitu. Nggak pernah membuat kita kesal, marah atau emosi gitu, nggak pernah. Jadi setelah cerita tentang kisah Andra sebelum sakit Bu, bisa Ibu ceritakan bagaimana kondisi Andra yang sekarang? Ya mungkin tentang kesehariannya, bagaimana dia makan, minum gitu. Sepanjang hari itu Andra memang dirawat di rumah sakit ini karena harus mendapatkan fisioterapi dari dokter fisioterapi. Dan memang harus menggunakan alat bantu makan yaitu selang NGT. Tapi puji Tuhan sedikit-sedikit Andra sudah mampu makan, sudah mampu minum, sudah mempunyai respon, sudah mempunyai perlawanan. Jadi itulah yang kami lakukan sehari-hari, memfisioterapi, mengasih nutrisi Andra, makan, minum, susu, obat-obatan, dan dengan cerita-cerita kami menganggap seolah-olah Andra itu tidak sakit gitu. Jadi kami cerita, dek ini loh, ini cerita-cerita seperti Andra nggak sakit gitu. Itulah yang kami lakukan sehari-hari setiap harinya selama 24 jam sampai saat ini seperti itu. Itu yang bisa kami lakukan karena hati dan pikiran kami pun menganggap Andra ini nggak sakit gitu. Jadi kami ya melakukan ya seperti lepas aja gitu karena kami melihat semakin hari Andra semakin baik kondisinya. Itu yang membuat kami tambah semangat, gak bosan dan tetap berpengharapan pada Tuhan. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan itu ada meskipun kami di ruangan ini. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan itu menyertai kami meskipun di ruangan dan di rumah sakit ini.
Jadi selama 4 tahun, ibu dan keluarga tinggal di rumah sakit ya. Bisa ibu ceritakan tentang hal itu, Bu? Ya, selama Andra dirawat di rumah sakit ini, kami memang memutuskan untuk tinggal di sini. Karena kalaupun ada yang di rumah, ada yang di sini, di rumah juga nanti saya nggak bisa lihat anak-anak yang lain. Kalau saya juga di sini sendiri, anak-anak juga pengen lihat adiknya dan saya gitu. Jadi kami memutuskan untuk berada di rumah sakit ini satu keluarga. Jadi anak-anak, abang dan kakaknya Andra sekolah dari sini, bapak, suami juga bekerja dari sini gitu. Jadi memang udah seperti rumah sendiri gitu. Kami udah beraktivitas semua dari rumah sakit ini. Mau kerja, mau sekolah, mau kemana-mana, tidak pernah lagi pulang ke rumah selama Andra dirawat di rumah sakit. Jadi rumah kami itu hampir 4 tahun nggak pernah dihuni gitu. Jadi itu yang membuat kadang saya begitu sedih melihat rumah kami yang nggak terawat, barang-barang yang rusak, ya seperti itulah. Tapi kami putuskan fokus ke Andra saja, nggak usah pikirkan apa-apa, fokus ke Andra saja. Jadi kami pun ya sudahlah, kalau yang di rumah nggak usah jadi pikiran, kalau yang sudah rusak ya sudah, nanti Tuhan pasti tambahkan. Yang penting fokus ke Andra dan bagaimana supaya Andra boleh tetap berobat. Itulah yang menjadi fokus kami, bukan lagi ke yang lain-lain gitu dia. Dalam masa-masa pengobatan Andra sampai sekarang, pernah nggak ibu kecewa sama Tuhan? Rasa itu tetap ada. Namanya saya sebagai manusia biasa, tetap ada. Tapi seperti yang saya dengar melalui teman-teman pendoa, melalui teman-teman yang teman rohani saya yang membagikan firman, bahwa berpengharapanlah hanya kepada Tuhan. Jangan berharap dan bersandar kepada pengetahuan dan manusia. Jadi kalau rasa itu ada, kalau pikiran itu ada, saya langsung ingat kata firman Tuhan, berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Itu yang menjadi kekuatan saya. Jadi rasa kecewa, rasa marah, rasa sedih, rasa ditinggalkan, rasa dikhianati, rasa dilukai oleh siapapun itu, sampai saat ini saya di rumah sakit ini boleh saya kalahkan dengan saya ingat bagaimana Tuhan menyertai saya, bagaimana Tuhan menemani saya dan keluarga meskipun masih di rumah sakit ini. Jadi saya lebih mengucap syukur, lebih berterima kasih dibanding dengan luka dan kecewa yang saya alami melihat Andra masih boleh kami rawat, boleh bersama dengan kami meskipun kondisinya masih seperti saat ini. Itu yang menjadi kekuatan kami dan semangat kami setiap pagi. Tuhan kasih nafas, setiap pagi Tuhan kasih hari yang baru. Kami percaya hari yang baru, kebaikan makin mendekati Andra. Itu selalu yang kami ucapkan setiap hari, setiap kami bangun. Terima kasih Tuhan, hari yang baru artinya kebaikan semakin mendekati kepada Andra. Itu yang kami ucapkan setiap kami bangun tidur, setiap kami mau beraktivitas, dan sepanjang hari. Itu yang menjadi doa kami untuk Andra, kami sampaikan ke telinganya. Itu yang boleh kami bagikan untuk kita semua, bagaimana Andra kami rawat di rumah sakit ini hampir 4 tahun lamanya, tanpa sekalipun pulang ke rumah. Andra belum pernah memijakkan ke rumah kakinya sewaktu dia berangkat ke rumah sakit ini, sampai hari ini dia belum pernah pulang ke rumah lagi. Mungkin ada orang tua di luar sana yang sedang menghadapi situasi yang mungkin hampir sama seperti Andra. Apa yang bisa Ibu sampaikan untuk bisa menguatkan mereka melalui kondisi Andra sekarang, Bu?
yang saya alami adalah semangat kita lah yang boleh memulihkan keluarga kita. Karena dalam keadaan kondisi seperti ini, mereka tentu nggak bisa mengatakan apa yang mau mereka perbuat gitu. Tapi dengan belayan kita, semangat kita, dan doa-doa kita, tentu boleh saya rasakan itu sampai ke Andra. Jadi saya mau bagikan juga kepada teman-teman atau siapapun itu di luar sana yang mempunyai kondisi fisik atau keadaan seperti Andra, jangan menyerah. Tetap berusaha sekuat semampu kita dan tetap memohon kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang sudah bekerja, kita akan dimampukan di luar dari kemampuan kita untuk memikirkan. Apakah itu tentang obatnya, tentang makanannya, tentang apapun itu, Tuhan pasti kerjakan. Jadi yang penting semangat kita dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kalau kondisi ini ada pada kita, diri kita harus menyerahkan totalitas Tuhan dalam keadaan seperti ini. Mungkin Ibu bisa berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang pembiayaan pengobatan Andra. Puji Tuhan, yang tidak pernah terbayangkan oleh saya, banyak teman-teman, banyak keluarga yang mensupport Andra dan kami, terkhusus Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Ramayadi, berkunjung ke ruangan ini, mengunjungi Andra sebanyak 4 kali. Itu menjadi support yang luar biasa bagi kami keluarga, bahwa beliau begitu peduli, begitu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan Andra saat ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya dan suami pun tidak menyangka kalau Tuhan itu cukupkan gitu. Selalu aja Tuhan kasih rezeki gitu, melalui usaha, melalui pekerjaan gitu. Jadi memang luar biasa. Makanya saya bilang saya mengucap syukur lebih-lebih dan lebih lagi. Bagaimana Andra dirawat, tapi kami tidak pernah kekurangan. Dan tidak pernah Tuhan buat Andra terbengkalai dalam hal obat dan apa-apa yang dibutuhkannya. Itu yang bisa saya bagikan. Banyak orang yang mensupport, banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang memberi saran, banyak orang yang mengirimkan makanan, lain-lainnya untuk Andra.